Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem manajemen organisasi. Manajemen merupakan proses mengatur atau mengelola sesuatu yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang ada. Nah, sedangkan organisasi itu sendiri merupakan tempat berkumpulnya sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan daripada organisasi tersebut. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa manajemen organisasi ini merupakan proses perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian terhadap sumber daya sebuah organisasi untuk mencapai tujuan daripada organisasi yang efektif dan efisien. Nah, di sini terdapat satu teori yang kemudian dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama René Slicker, yang mana ide daripada teori ini mengemukakan bahwa jika seorang pemimpin itu memiliki kepedulian dan memberikan dukungan kepada bawahannya, maka otomatis di sini bawahannya itu termotivasi sehingga karyawannya itu dapat bekerja secara produktif. Nah, selain itu di sini menurut Slicker juga seorang pemimpin itu dapat berhasil jika ia memiliki gaya kepemimpinan yang partisipasi manajemen. Nah, yang mana gaya ini menetapkan bahwa kepemimpinan berhasil jika pemimpin itu dapat berhasil jika ia mampu berorientasi dengan karyawan atau bawahannya. Serta yang paling utama di sini ialah bagaimana kemudian pimpinan atau manajer di suatu organisasi atau perusahaan itu dapat membangun komunikasi yang baik kepada bawahan atau anggotanya. Nah, kemudian di sini gaya kepemimpinan itu dapat digolongkan menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada karyawan atau bawahan. Nah, di sini yang pertama yaitu gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Dalam hal ini seperti misalnya seorang pemimpin itu selalu mengawasi anggotanya dalam melaksanakan tugas yang dia berikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu gaya kepemimpinan yang berorientasi pada karyawan atau bawahan. Nah, dalam hal ini seperti misalnya dalam proses pengambilan keputusan itu seorang pemimpin tidak langsung memutuskan keputusan tersebut tanpa didiskusikan terlebih dahulu sesama bawahan kepada bawahannya atau anggotanya. Jadi di sini pemimpin itu dalam mengambil keputusan itu melibatkan anggota atau bawahannya. Nah, di sini terdapat 4 sistem manajemen menurut Lieber. Nah, yang pertama yaitu eksploitatif autoritatif. Nah, di sini manajernya itu sangat otokratis dan mempunyai sedikit kepercayaan dan suka mengeksploitasi bawahannya. Nah, pemimpin dalam sistem ini hanya mau memperhatikan komunikasi yang turun ke bawah dan hanya membatasi proses pengambilan keputusan di tingkat atas saja. Nah, kemudian yang kedua yaitu benevolent autoritatif. Nah, di sini manajernya itu mempunyai kepercayaan yang terselubung, yang mana ia percaya pada bawahannya. Ia mampu memotivasi bawahannya dan memperbolehkan adanya komunikasi ke atas. Nah, dalam hal ini manajer itu tetap misalnya menentukan perintah-perintah, tetapi di sini ia memberikan kebebasan kepada bawahan untuk memberikan komentar terhadap aturan yang dibuat oleh pemimpin tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu konsultatif dan kelompok. Nah, di sini manajer mempunyai sedikit kepercayaan pada bawahannya. Nah, dan biasanya di sini kalau ia membutuhkan informasi, ide ataupun pendapat, ia memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk mengemukakan pendapat mereka. Nah, di sini dalam hal ini manajer menetapkan tujuan dan memberikan perintah-perintah setelah hal itu didiskusikan dulu dengan bawahan. Jadi dia tidak langsung menetapkan perintah tersebut tanpa ditentukan dan didiskusikan dahulu sesama kepada bawahannya.
Nah, kemudian yang keempat yaitu kelompok partisipasi. Nah, di sini menurut Likar, sistem ini merupakan sistem yang sangat ideal karena di sini sistemnya itu sudah ideal karena sudah menganut bagaimana kemudian cara organisasi itu seharusnya berjalan, di mana tujuan-tujuan yang ditetapkan dan keputusan-keputusan kerja itu dibuat secara berkelompok. Jadi tidak memihak kepada pemimpin saja, dia melibatkan bawahannya juga dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di sini manajer juga mempunyai kepercayaan yang sempurna kepada bawahannya. Dalam setiap persoalan selalu untuk mengandalkan ide-ide atau pendapat dari bawahannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait sistem manajemen organisasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.